Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang tamu, ruang tempat berbincang-bincang dengan tamu-tamu yang sangat inspiratif setiap harinya ya. Bersama saya selaku host Sudianto dan oke, kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu yang datang bergantian ya. Oke, hari ini tamu kita siapa ya? Hari ini seorang entrepreneur, Pak. Wali murid kelas 6. Oh, keren. Saya sih kenalnya Mama Wildan, Pak. Oh, Mama Wildan, Mama Sanom. Oh, oke. Belum datang ya? Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di ruang tamu. Ya, Assalamualaikum. Silakan, Bunda. Oke, sehat-sehat Bun? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini terima kasih nih sudah berkunjung ke ruang tamu. Saya terima kasih nih sudah dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Iya, meluangkan waktunya sebagai entrepreneur ya, pengusaha yang mungkin waktunya sangat susah, Pak. Iya, terima kasih nih lagi. Sama-sama Pak. Oke, nah kalau saya sih kenalnya kan Bunda Wildan atau Bunda Sanom ya. Cuman nggak tahu namanya Bener, siapa Pak, ya. saya juga hanya sebatas nama anaknya. Baiklah, saya izin perkenalkan diri dulu. Boleh. Kan pemirsa di rumah juga nggak tahu ya. Ya, supaya siap, bisa siap. lebih kenal. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, perkenalkan nama diri saya adalah Ade Diana. Saya biasa dipanggil Diana, Pak. Oh. Saya merupakan ibu dari 4 orang anak. Wah. Yang alhamdulillah 4-4-nya sekolah di sini semua, Pak. Oh. Yang satu sebelumnya alumni, yang Oh. satu yang Wildan yang dari Ananda Wildan ya kelas 6 Khalid bin Walid. Dan juga dari Ananda Syanum Aira Sanum kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Dan satunya lagi nanti akan masuk. Oh, Masya Allah. Ya, tahun ini yang satu bungsu. ya, betul ya, namanya Naswa ya, Pak ya. Saya memang alhamdulillah saya hari ini bergerak, saya memiliki perusahaan sendiri, bergerak di perusahaan ekspor impor, jasa ya, ekspor impor, dan saya juga memiliki salah satu small business toko perabotan rumah tangga. Dan saya juga saat ini masih aktif sebagai mahasiswi. Masih kuliah juga, luar biasa. Betul, saya mahasiswi. Pengusaha. Kuliah juga masih. Kuliah di jurusan apa kalau boleh tahu? Saya kebetulan hari ini saat ini menjalani 2 universitas, Pak. Double degree dong? Iya, betul. Saat ini sebelumnya saya dari manajemen bisnis, tapi hanya D3. Dan saat ini saya kuliah di Universitas Terbuka untuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan untuk 1 minggunya sih saya ngambil kelasnya. Tapi kalau satunya lagi di Setiami, manajemen logistik. Oh, Masya Allah. Iya. Double degree. Betul sangat sibuk. Waktunya gimana cara membagi waktunya? Cara bagi waktunya tetap karena keluarga adalah prioritas ya. Iya. Apalagi memiliki 4 orang anak dan tanpa pengasuh. Jadi saya tetap mengutamakan mereka. Saya biasanya berdiskusi dengan mereka tentang banyak hal kegiatan saya kalau di luar. Mereka biasanya memahami dan ataupun untuk kegiatan kecil mereka suka ikut ke kantor gitu untuk tahu bagaimana ibunya kerja, cara ibunya berinteraksi dengan luar. Kalau misalnya salah satu di antara mereka ada yang saya ajak meeting. Gitu. Kalau meeting dengan klien dan lain sebagainya, anak-anak ada yang pernah diajak? Ada yang paling bungsu, Naswa. Malah. Dia suka ikut. Karena kan sebenarnya saya punya personal assistant. Dia suka bantu saya kalau saya meeting. Nanti biasanya kalau misalnya customer atau klien hanya butuh saya untuk konsultasi, anak saya titipkan di asisten saya di meja yang berbeda, tapi di ruangan yang sama. Saya pikir sudah di kader dari awal sejak ini caranya meeting dengan klien. Begini cara presentasinya. Bisa demikian, Pak. Luar biasa ini. Pengusaha dan juga kuliah di 2 perguruan tinggi ya. Dan sempat juga masih itu menangani usaha-usahanya ya. Alhamdulillah. Karena semua demi anak-anak juga. Betul. Nah, terima kasih ini kita di ruang tamu ini sebenarnya obrolan santai saja. Iya.
Jadi ya layaknya bertamu, ada yang punya ruang tamu Iya. gitu. Ya, Pak. Terima kasih sudah diundang Pak jadi tamu di sini. Iya. Nah, ini kan kebetulan ada supaya lebih terarah seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita diskusikan, kita obrolkan secara santai gitu. Ada 3 ya, bisa dipilih kali ya. Boleh Ada Man, A, yang B, mana atau duluan? C. Bunda mau yang mana duluan? Mana ya? Yang mana aja kan ya? Boleh yang mana duluan. Tapi nanti Bismillahirrahmanirrahim. tiga-tiganya akan ditanyakan ya, Bun. Oh, Oh. cuma ini early aja. Iya. Oke. Di sini ada memberi hati pada anak, Bun. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan bahwa setiap percakapan dengan anak melibatkan perhatian penuh, bukan hanya kata-kata, tapi dengan sepenuh hati. Menurut Bunda tuh seperti Tidak apa? sambil lalu gitu Iya, ya. betul. Ngobrolnya Oh, dengan anak-anak. ini biasanya sih saya harus tahu nih komunikasi yang akan kita sampaikan itu apa. Dan biasanya saya memang karena dengan keterbatasan waktu saya bersama anak, saya memang selalu menyediakan ruang untuk mereka untuk berkomunikasi dengan saya. Saya tetap berusaha untuk menjadi ibu yang baik bagi mereka. Kita kan memang tidak ada yang sempurna ya. Betul. Tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Betul. Ya. Jadi ketika saya berkomunikasi, saya pastikan bahwa komunikasi itu harus efektif ya, antara orang tua dengan anak karena komunikasi efektif itu sangat berperan penting untuk menjaga hubungan yang baik itu secara hubungan pribadi, keluarga, sekolah ataupun tempat bekerja ya. Jadi saya rasa komunikasi penting efektif itu harus dilibatkan juga saya bersama anak biar mereka tahu nih cara berkomunikasi dengan orang tua dengan supaya saya tahu apa yang mereka rasakan dan saya bisa pahami apa yang mereka sampaikan. Saya juga harus paham bahasa dan dengan cara mereka menyampaikan. Karena kan komunikasi itu nggak hanya dengan metode dengan komunikasi yang bentuknya verbal ya Pak Sudi ya. Betul. Ada non verbal juga ya. Iya. Biasanya anak-anak saya yang mulai remaja itu lebih ada rasa mulai malu ya, sungkan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Makanya saya ketika saya berkomunikasi dengan anak-anak, saya lebih concern ke komunikasi dengan hati. Nah, agar saya tahu apa yang tidak tersampaikan dari mereka. Gimana komunikasi dengan hati itu seperti apa? Bukan telepati. Bukan. Komunikasi zaman sekarang itu kan anak itu kan harus butuh peran seorang ibu terutama ya. Di antara banyak pergaulan mereka. Karena bagi saya dengan 3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki dan Mas Sudi tahu ya memiliki anak perempuan itu seperti memiliki harta karun ya harus dimonitor dan dijaga ya. Makanya saya harus menjaga nih komunikasi dengan dia apalagi yang kakaknya alumni sini dia udah mulai merasa sungkan malu jadi saya suka melibatkan hati saya di talk biasanya. Iya karena sudah beranjak remaja sekarang ya. Betul. Saya biasanya melakukan di talk. Pertama saya akan buka di percakapan dengan hal-hal yang gimana sekolahnya, terus gimana tadi ujiannya gitu, bisa ngerjain nggak? Dari situ mereka akan terpancing untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, baik mungkin secara tersirat dulu, bisa. Nah, baru saya akan deep talk lagi nih, bisanya seperti apa, ada kesulitannya seperti apa, dan mereka akan menyampaikan nih, baru mereka akan mulai memancing curhat karena komunikasi itu kan komunikasi yang efektif itu harus melibatkan hati ya maksudnya ya betul karena banyak zaman sekarang yang apalagi perempuan bilang I'm okay padahal hatinya nggak okay gitu kan ya kan makanya anak saya apalagi 3 orang perempuan ya makanya saya berusaha untuk melibatkan hati yang bahwa saya memposisikan nggak cuma sebagai orang tua nggak cuma sebagai seorang ibu Pak Sudi tapi saya memposisikan diri saya sebagai seorang best friend iya saya merangkul dia gitu kan di saat-saat dia mereka butuh dukungan butuh tempat gitu kan ya untuk menyampaikan rasa mereka gitu kan jadi menciptakannya ya sih dengan cara ini entah itu setelah kita sholat berjamaah biasanya kan sholat maghrib itu biasa atau panjang itu sampai isya gitu kita kan stay itu di situ kalau yang laki-laki yang biasanya di masjid tapi dia setelah dari masjid mereka juga ikut gabung nih ke saya Wildan nimbrung ya karena kan dia cuma 1 laki-laki dia kalau nggak ada alasan kalau nggak gabung ke kita gitu nggak ada lagi temennya nih gitu kan karena dengan menyampaikan dengan hati
kita akan tahu apa yang tidak tersampaikan oleh mereka. Betul, betul, Ya kan? betul. Dengan dari cara itu kan semua tersirat dari body language-nya Betul, mereka, betul. ya. Gesturnya Ya, atau body bicara language-nya, gitu ya. ekspresi Heeh. wajahnya gitu kan, itu semua akan kelihatan. Lagi-lagi seorang ibu ya, itu sangat memahami apa yang dirasakan anak walaupun anak nggak cerita. Betul. Tingkat Iya. kepekaan seorang Nah, ibu nih. benar. Itu sih saya biasanya selalu deep talk dan memposisikan diri Betul, bahwa betul. Artinya memastikan begitu ketika anak-anak mengatakan I'm okay Bunda, yakin kamu se-oke itu ya gitu. betul. Betul. Oke, Pasti oke. kan selalu ada hambatan ya. Betul, Makanya betul, saya ingin betul. tanya hambatannya apa gitu. Dari situ saya akan mereka kan terpancing, oh gini loh gitu kan. Akhirnya bercerita. Bercerita gitu. Dan lebih jauh detail apa, nanti mereka akan cerita gitu. Seperti itu sih Pak Sudi. Selanjutnya Bun, kan Bunda ini sibuk ya. Gimana cara Bunda bisa kasih perhatian yang lebih sepenuh hati gitu buat anak-anak? Di tengah kesibukan Betul. ngurus perusahaan, kemudian menemui klien-klien, Iya, gitu. kemudian kuliah di Waktu 2 kuliah, perguruan betul. tinggi. Gimana? Ini relevansinya dengan quality time kan ya. Hmm. Biasa quality time itu kan menciptakan ruang bersama keluarga tanpa ada distraksi, benar ya Pak Sudi ya. Iya, iya. Ya. Jadi apalagi sekarang mereka lebih banyak fokusnya ke gadget ya. Digital ya. Kita nggak bisa hindari karena memang Betul. di era globalisasi Eranya sudah begini. eranya seperti itu. Kita harus mengikuti. Asal jangan sampai terbawa arus yang negatifnya ya kan. Betul, betul. Nah, biasanya quality time itu pasti akan saya sampaikan ke anak nih. Saya selalu akan komunikasikan. Besok ayah sama bunda libur loh. Besok bunda nggak ada kegiatan kantor tuh nggak ada yang signifikan. Kira-kira ada request nggak kita mau kemana gitu. Saya selalu tanya kayak gitu. Dan kalaupun misalnya mereka pilih liburan, ayo liburan. Nah dari situ saya pun akan memantau atau memonitor mereka bahwa kita ini lagi liburan loh, jangan pakai gadget dulu. Gitu. Kalau misalnya makan kan kadang mereka ada yang terbiasa pakai gadget ya, sambil makan. Sambil lalu. Iya, saya pun sambil bilang sama mereka bahwa ayo kita makan, jangan ada gadget, matiin tutup begitu. Saya memang mungkin dipikir orang bahwa kebanyakan lihat saya itu orangnya yang lebih lembut ya, lebih soft spoken ya. Tapi sebenarnya kalau di keluarga, saya paling tegas dibanding dengan ayahnya. Ya. Memang nggak bagus juga ya Bun kalau sampai dia sambil makan terus henderan handphone tuh jadi makan tuh kayak nggak fokus gitu. Mereka lebih fokus ke handphone ya. Karena semuanya tuh ya dalam momen apapun akan selalu ada gitu. Iya, betul. Kita kan ini kalau kita megang gadget masing-masing itu sama aja kita hidup sendiri-sendiri kan Pak Sudi ya. Kadang ini ngumpul tapi masing-masing pegang gadget, masing-masing sibuk. Kadang ngobrol nggak lihat orangnya, tapi lihat HP. Betul. Gimana tadi sekolah? Aman. Gitu. Iya betul. Biasanya sih memang saya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa biasanya saya itu untuk menceritakan kualitas diawali dengan TikTok. TikTok anak. TikTok itu nggak harus ketika sebelum tidur, tapi atau setelah sholat, tapi juga di meja makan. Itu Masya Allah saya kapan saja momen yang ada ya. Momen ada itu saya manfaatkan karena kembali lagi bahwa saya ini waktunya terbatas banget untuk keluarga, tapi alhamdulillah anak-anak dan suami bisa paham, mereka bahkan sangat supporting. Kalau akhir pekan kayak tadi memang selalu menyempatkan. Selalu ya. Selalu gitu menyempatkan. Entah kan nggak harus keluar rumah ya, di dalam rumah ya. Entah itu anak-anak saya kan hobinya menggambar. Kalau yang besar-besar biasanya yang pertama atau yang kedua saya ajakin curhat nih. Karena kan mereka udah di masa pubertas nih Pak Sudi. Betul. Bagaimana saya memberikan pengertian dan perhatian ke mereka bahwa suka sama lawan jenis itu manusiawi loh. Itu sangat ilmiah ya. Itu memang itu fitrahnya setiap manusia. Betul. Tapi jangan sampai kita dikuasakan oleh nafsu kita sendiri atau perasaan kita, karena segala sesuatu yang dikuasakan oleh emosi, perasaan kita akan gila dan hancur jadi kita nggak akan bisa menggapai semua impian dan cita-cita kita. Ya, penting karena memang sudah masuk ke usia remaja ya, dari anak-anak sudah beranjak ke remaja nih. Iya, betul. Masa-masa pencarian identitas, eksistensi dan sebagainya kayak gitu. Masa-masa banyak penasarannya nih.
seperti betul. itu. Rasa Ini ingin harus tahunya lebih besar ya, Pak? tetap di Iya, cover, betul, nggak betul. tetap di pendampingan gitu iya ya. betul. Oke oke. Biasanya sih itu sih Pak Sudi jadi saya Mm-mm. menciptakan quality time tanpa ada distraksi itu bagaimana caranya? Oke oke. Selanjutnya, Bun, bagaimana cara mengajak anak-anak berbicara dari hati ke hati tanpa merasa tertekan atau takut? Nah, kadang kan Em, kita pengennya nih hmm, ngajak anak-anak berbicara dari hati ke hati nih. Cuman kadang-kadang anak-anak, oh, nanti aku takut gimana. Nah, menciptakan suasana supaya anak tuh nggak merasa nantinya merasa tertekan, merasa takut. Jadi biar anak nih sebegitu terbukanya dengan kita. hmm, Caranya gimana? betul. Ini kembali lagi tadi bahwa saya memposisikan diri saya nggak sebagai ibu pada saat itu, Hmm. sebagai seorang teman baik. Ya Hmm. kan apalagi anak saya 3 anak perempuan. Harus saya harus tahu nih apa yang disampaikan, apa yang dirasakan anak saya, entah itu dia suka lawan jenis atau dia bagaimana gitu kan saya harus tahu. Betul, betul, Nah, betul. melibatkannya ya dari situ mereka kan cerita. Misalnya anak saya yang pertama perempuan. Entar yang saya suka bertanya, "Gimana hari ini?" Terus Hmm. kemarin kamu kok kamu hari ini mainnya sama berbeda, dia cerita nih dia hari ini mau main sama ini Bun gitu kan, loh kemarin kamu mainnya deketnya sama ini kok sekarang Sekarang sama ini, dia mah nyebelin gini-gini. Nah akhirnya Ah, saya kasih tahu kan pemahamannya bahwa dalam pergaulan itu bukan soal nyebelin atau tidak, karena kan setiap orang individu pasti punya karakter yang seperti itu juga. berbeda. Jadi saya akan selalu memposisikan diri sebagai teman untuk kamu kayak curhat aja, Mm-mm. feel free gitu kan, feel free gitu kan Mm-mm. bahwa eee, I'm okay gitu, I will hear, apapun yang kamu mau share ke saya. Jadi Iya. jangan kamu pernah merasa, "Malu, no," gitu. Ah, Jadi, don't think like that gitu kan. Jadi, eee, you can share anything with me, as your mother, as your friend, eee, as your sister, anything, ya kan. Jadi, as a mother, as a friend gitu. Yes, iya, betul. Jadi, eh, ya mereka tuh bisa memposisikan diri gitu. heeh, Oh, lebih asik nih ngobrol sama iya, bunda gitu, iya, jangan sampai kayak biar yang lain. Karena supaya memang berpulangnya cerita anak-anak itu ya ke kita, ke Betul, orang betul, tua betul, gitu. betul. Jangan sampai karena itu ruang itu tidak diberikan oleh orang tua, akhirnya mengalihkan ceritanya ya ke medsos, iya, ke teman-temannya Iya, entah siapa dan di mana gitu. tempat ya Nah, maksudnya, itu betul. yang justru iya, kita tidak tahu kan masukan-masukannya seperti iya apa. betul. Makanya saya berusaha untuk menjadi sosok apa yang mereka butuhkan saat itu. Oke, Hmm. Nah, luar sip deh, Bun. biasa. Nah, Masya ini Allah banget. masih Ada dua dua Bun lagi. masih, mau yang mana dulu? Heeh, Mau Yang yang A mana? atau mau yang C dulu? boleh yang Back mana to C dulu? ya. Maaf. Di sini ada menciptakan rasa tanpa handphone. Bagaimana menciptakan suasana di rumah yang memungkinkan komunikasi terbuka dan jujur antara anggota keluarga, Bun? Terbuka dan jujur ya. Heeh. Jadi Biar menciptakan semuanya bisa rasa. terbuka, Heeh. semuanya Oh iya, jujur-jujuran. gitu. Kan di feel free itu benar-benar bisa feel free nggak sih gitu? Iya. Oh feel free ya, gitu kan. Karena seorang ibu itu kan harus ini. eh Pertama saya harus menjaga hubungan yang harmonis dulu sama suami. Heeh. Ya, karena saya selalu bilang sama anak-anak saya bahwa kamu tahu nggak sih kunci sukses yang tidak pernah disampaikan oleh motivator-motivator itu apa? Ya, bukan bukan seberapa kerasnya kamu kerja, bukan seberapa banyaknya kamu berdoa, tapi ada satu, bagaimana pasangan kamu gitu kan. Betul. Kamu nanti harus mencari pasangan yang bisa saling mensupport kamu, bukan menambah beban hidup kamu gitu kan. Jadi makanya saya selalu menekankan kepada suami, kita kalau lagi ada masalah, kita nggak mungkin ada masalah ya Pak Iya, istri ya. Heeh. betul, Suami betul. istri Pasti pasti ya ada ya. selalu ada. Beda kepala, beda pikiran Betul, soalnya ya. betul, betul. Apalagi kan laki-laki lebih logis ya. Betul, Nah betul. makanya saya selalu bilang sama suami, eee, kita kalau ada masalah selesaikannya tanpa anak-anak tahu sih. Nah, Makanya anak-anak jarang lihat saya untuk bertengkar sama suami gitu, karena memang saya hide dari mereka, nah, dari penglihatan mereka, karena untuk mereka bisa memiliki mental yang kuat, dimulai dari kecerdasan emosional, mental yang kuat, dan itu semuanya dimulai dari lingkungan keluarga. betul, Iya, betul. jadi saya merasa anak-anak tadi apa Mbak? Supaya Jujur, bisa anak-anak Oh bisa jujur, bisa terbuka, jujur benar-benar terbuka. ya merasa feel free aja cerita Iya, gitu betul. sejujur-jujurnya gitu. Saya sama suami kebetulan memang punya
satu visi misi yang sama sih, Hmm. alhamdulillah. Jadi semua memang yang kontrol ibunya nih, Hmm. walaupun waktunya lebih banyak di bapaknya. Jadi anak-anak, kalau misalnya saya udah ngasih kode ke suami, itu suami udah tahu. Jadi ketika saya ngobrol sama anak-anak, jujur dan terbuka, yaitu mereka pasti rasa sungkan ada. Karena kan Iya. mereka udah mulai merasa kayak punya privasi ya, Betul. punya privasi ya. Jadi kalau saya ngerasa, Kak, nggak ada loh anak Gimana masih. tuh menembus itu? Iya, saya udah bilang, mereka pernah jawab saya, ini privasi saya, ini privasi saya Bunda, gitu yang Betul, betul. pertama. Tapi Kak, selama kamu masih dibiayain orang tua, kamu belum bisa berdiri di kaki sendiri, no privasi, ya kan? Ya share with me, ya kan? Saya selalu tegas soal itu, nggak ada privasi, termasuk handphone, nggak boleh menyembunyikan password. Passwordnya. I have to know the password, your password, ya kan? I have to know, ya kan? Betul, Ya kan? betul. Jadi if you don't agree with dengan persetujuannya ya, dengan agreement saya, dengan saya, jadi kamu nggak suka dengan apa yang Bunda terapkan, kamu bisa sampaikan apa alasannya, kenapa nggak Bunda suka. Itu dengan cara privasi. Karena awalnya dia ngasih saya ketika saya ingin monitor cek, biasanya kan saya setiap malam ngecek handphone anak-anak. Ternyata passwordnya beda. Saya langsung panggil anaknya gitu kan, tapi jawabannya adalah itu kan privasi saya. Tapi saya kembali lagi, kenapa kamu berpikir kamu harus butuh privasi gitu kan? Saya bilang, ya akhirnya saya jawab bahwa saya sampaikan kembali bahwa selama anak masih dalam monitoring orang tua dan kamu belum nikah dan kamu belum dewasa, tidak ada, there is no privacy, ya kan? You have to share anything to me. No, ya, jadi kamu bisa pilih, kamu tetap ingin Bunda ikutin cara kamu atau kamu ikutin Bunda. Kamu tahu kan konsekuensi Bunda kalau misalnya kamu nggak nurut sama Bunda. Nah, tetap ada penekanan ya. Tetap. Betul. Supaya controlling gitu ya. Karena zaman sekarang kan jangan sampai loss banget. Anak-anak yang ngatur kita. Memang kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa kepada anak ya, dan juga kita harus mengikuti zaman dengan membiarkan dia dengan dunianya. Tapi jangan sampai karena jangan itu loss banget. Mereka jadi mengatur kita, enggak. Anak harus nunduk dari orang tua. Jangan sampai nanti di kemudian hari ketika tua kita kan nggak selamanya bersama anak ya. Betul. Jadi malah mereka yang akan rugi. Karena saya kembalikan lagi, saya selalu bilang sama anak saya yang besar 2, Kakak, AA, kamu tahu nggak kunci keberkahan hidup itu apa? Cuma satu, Kak, orang tua. Nah, orang tua nggak akan pernah menuntut apa yang sudah dikeluarkan untuk kamu, untuk anak-anaknya. You just be kind, be aware. Ya, be aware. Terus kunci kesuksesan pun enggak juga. Kamu tahu bukan seberapa pintarnya orang, ya, bukan seberapa tingginya pendidikan seseorang, tapi seberapa baiknya orang tersebut. Itu kenapa harus didahulukan adab dibanding dengan ilmu. Karena adab itu yang kunci kesuksesan, ya kan? Karena ya saya kembali gambarkan bahwa kalau kamu permisal kamu kerja, kamu pintar, ya, tapi kamu nggak good attitude, kamu nggak akan dipromosikan. Yang ada kamu dipecat. Jadi kalau kamu good attitude, itu akan membuka peluang kamu untuk dipromosikan, ya kan? Jadi di dunia ini udah banyak orang yang pintar tapi nggak banyak orangnya. Jadi kamu mau pilih privilege yang mana nih? Karena kan saya selalu menegaskan ke mereka, hidup ini harus punya privilege. Kalau kamu nggak good rekening, minimal kamu good attitude. Ya. Oke. Artinya tadi membuka keterbukaan dan lain sebagainya itu dengan menyentuh, lebih kepada menyentuh. Trust, ciptakan sesuatu yang menyentuh. Itu keren. Karena bahaya banget ya kalau misalnya kita menjadi orang yang untouchable. Artinya nggak mau dikritik nih, Ustaz. Ya kan? Jangan sampai. Boleh dekat dengan anak-anak, boleh menjadi sahabat anak-anak. Tapi jangan sampai anak-anak tidak menghormati orang tua. Iya, benar itu sih. Tetap harus ada gitu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, iya. Gimana? Ada Apa ini? sedikit oleh-oleh buat nenek-nenek di rumah. Ya Allah, terima kasih ini. Banyak orang nih. Kan orang tahu kalau di sini ada orang. Dari mana ini ceritanya bawa oleh-oleh? Dari biasa Pak, kita di jalan-jalan ya. Ya Apa weekend, Pak? Apa-apa. habis dari weekend. Di Bali mare. Jauh amat itu sampai ke Terima Bali. kasih nih, terima kasih. Pengusaha rumahnya ya. Lah iya. Kenalan Bu, biar ketularan kita. Sukses. Amin. Ya udah, Ini Pak. saya terima nih, terima kasih. Buat nenek-nenek ya Pak ya. Iya. Oh, berarti buat Bapak bukan? Bukan, buat nenek-nenek Oh, gitu. nenek-nenek. Kita nyari Dewi. Kita ya, cuma Iya. kita cuma kebagian salaman doang. Salam tempelnya nggak ada. biar ketularan kita. Oh. Iya, ketularan. Amin. 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 Ya udah deh Bu, kalau begitu Pak, saya pamit. Iya. Udah doang deh. Oke, terima kasih nih, Ini terima kita kasih. masih nungguin ya yang dua. Iya. Kan yang dua Udah belum. tenang, udah tenang. Udah Oke. gampang udah. Iya. Calling aja saya. Iya. Di calling lah, oleh-oleh ini nggak gue kudu di calling. Ya kalau lagi ngumpul mah calling di kita. Oh, iya, siap. Siap. Pak, makasih ya. Oke. Pamit. Ya. Ayo, hati-hati. Lah bangun, Bu. Mundur. Iya. Kaget. Bener. Aduh. Maaf. Maaf. Emang di sini kadang karena ruang tamunya memang terbuka, kadang siapa saja, makanya siapa saja sebenarnya bisa bertamu ya di sini. Betul. Gak apa-apa, bagus sih Pak ya. Iya. Memang butuh coffee break namanya ya, Iya. breaking kan. Baik, kita lanjutkan ya. Iya. Selanjutnya nih Bun, bagaimana cara meluangkan waktu bersama anak-anak dan keluarga tanpa handphone, benar-benar merasa dekat banget sama anak dan keluarga. Pernah nggak di di akhir pekan atau dan lain sebagainya, atau ada momen yang benar-benar tanpa gadget di Gadget. antara obrolan, di antara kebersamaan itu, Iya. Sure, pasti ada. Oke. Ada, pasti ada. dan Momen itu penting ya. penting. Hah. Karena apalagi ketika saya selalu punya perjanjian sama mereka ya. Ketika mereka berbuat kesalahan, handphonenya saya sita. Oke. Nah. Misalnya mereka ganti password tadi hal kecil, handphonenya seminggu nggak saya kasih. Oke. Atau ketika saya ada cek chat-chatnya, ternyata main medsosnya agak agak liar nih gitu kan. Ya udahlah kayak gitu, hapus game-nya atau handphonenya nggak dikasih. Gitu. Harus ada punishment. Betul. Jadi benar-benar ada punishment dan itu nggak ada gadget. Dan untuk yang tanpa gadget pun kita biasanya kalau misalnya itu tanpa kita ciptakan quality tanpa distraksi nih. Iya. Jadi kita sebelum segala sesuatu yang ingin saya tempuh, entah itu waktu, udah ciptakan ruang waktu bersama anak, itu saya selalu udah sampaikan nih ke mereka sebelumnya. Besok kita mau makan gini, handphonenya simpen ya. Gitu. Besok mau ujian. Artinya sudah di planning sebelumnya Iya, ya. handphonenya simpen ya. Heeh. Terus kalaupun saya kasih punishment ke salah satu anak, misalnya handphone itu saya sita, misalnya ke kakaknya, nggak cuma satu, semuanya. Biar nggak saling pinjem. Iya, betul. Betul. Jadi nggak ada iri-irian gitu Dan kan. mungkin mereka jadi saling mengingatkan, Pak. Iya. Kak, Betul. jangan bikin salah ya, nanti Nanti handphone kena aku juga. nanti handphone aku juga kena gitu. Dan itu pakai tetap di planning ya, ketika misalnya mau ada ruang bersama atau Iya, selalu. momen bersama, besok kita ini ya misalnya mau kemana dan sebagainya, dan tanpa HP ya. Iya, Gitu. benar. Itu nggak khawatir, misalnya kan pengusaha nih, Betul. nggak khawatir justru pada saat quality time tanpa HP itu ada panggilan klien nih, Iya, betul. gimana tuh? Urgency only, oke. Tapi biasanya saya punya personal assistant dan juga saya ada beberapa staff di kantor. Biasanya kan memang setiap waktu Berarti ingin mereka juga dikasih tahu dong. tahu semuanya. Kayak acara hari ini pun mereka tahu bahwa nanti jam 9 sampai jam sekian saya jangan ada telepon saya ya gitu. Saya ada acara gini. Di acara meeting pun nanti kalau misalnya saya butuh memang waktu yang penuh tanpa gangguan, saya selalu komunikasikan gak cuma ke keluarga, tapi juga orang-orang kantor bahwa saya ada schedule mereka yang atur dan mereka akan paham. Mereka kecuali memang urgensinya yang tinggi, boleh mereka Kondisi darurat gitu ya telepon saya. Oke, benar-benar. Jadi memang tetap di planning tuh. Betul, Itu dan itu memang penting, karena kadang kita
waktu bersama iya ada bersama, tapi masing-masing HP Iya, betul, gitu. betul. Iya, Jadi tidak benar-benar quality time-nya nggak dapet gitu. iya, Hanya Karena ya masing-masing. badannya doang gitu Pak, Heeh, pikirannya di mana-mana gitu betul kan kalau betul. sedih. iya, Baik, nah ini tinggal satu. iya. Ya, Kalau pas Sudi yang baca ya, agak kayak deg-degan loh ngomongnya. Oh, santai Bun, kan Iya, ini di ruang tamu Bun, oh harus gitu. santai. nah ini kan kadang terutama anak-anak ketika punya kesalahan Ya, atau misalnya apakah punya kesalahan di sikap atau nilainya yang kurang dan lain sebagainya. Itu cenderung orang dewasa di sekitarnya atau orang tua itu menghakimi aja nih. iya, Nah, atau menghukum aja. Bagaimana tetap menciptakan ruang mereka tetap mau ya feel free menyampaikan terbuka gitu tanpa merasa takut untuk dihakimi sama orang tua. hmm, beberapa Meskipun mereka sadar mereka salah. itu kita harus menyadarkan mereka bahwa mereka salah. Biasanya Oke. ruang aman ya. Mm-mm. Ruang aman itu kan ketika anak merasa melakukan apapun tanpa merasa terhakimi atau merasa takut untuk em, menyampaikan yang menurut versinya mereka, ya kan? Em, Ruang aman itu kan bagi anak itu ketika merasa mereka disupport ya, disemangatin dan diapresiasi dalam hal apapun, termasuk juga kesalahan. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan terhadap salah satu anak saya nggak langsung menghakimi. Biasanya saya akan, karena kan saya terbiasa jadi leader ya, Mm-mm. saya terbiasa jadi leader. Jadi itu pun saya lakukan yang sama terhadap anak-anak saya nggak langsung menghakimi. Saya akan runut nih akar pohonnya, Oh, ya kan? akar masalahnya di Iya, mana? itu karena akar Betul. masalahnya di mana kan ya. Jadi kenapa kamu lakukan itu? Alasannya apa? Dan ke memangnya tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain itu. Biasanya saya akan tanya ke terutama yang Kakak Intan ya. Dia kan udah sering berlancar di medsos ya. Makanya saya monitoring dan tiba-tiba saya pernah lihat dia chatting dengan lawan jenis yang bukan dari teman sekolahnya. Padahal kita punya perjanjian ya no excuse bahwa eh, nggak boleh berteman selain dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah atau lingkungan Lingkungan sekolah. sekolah. Mm-mm. Tapi ternyata dia chattingan dengan orang. Mm-mm. Saya tanya, kenal dari mana? Dari game. Terus kenapa bisa senyaman itu ngobrol sama dia, gitu kan? Mm-mm. Gini. Dia punya alasan gitu kan. Mm-mm. Aku ngerasa nyaman aja, aku curhat sama dia. Memangnya teman sekolah kamu nggak ada yang bisa membuat kamu nyaman untuk ngobrol hal itu gitu kan? Atau minimal kamu tanya ke bunda, kan beda rasanya bun. Rasa yang beda apa nah gitu. Saya akan telusuri kenapa dia bisa salah langkah gitu kan, sampai senyaman itu ngobrol sama lawan jenis, apalagi yang kita nggak tahu. Dan akhirnya saya selalu memotivasi bahwa nggak bunda nggak pernah melarang kamu untuk bergaul dengan siapapun, Mm-mm. tapi kamu harus bisa memfilter Mm. orang yang dekat kamu tujuannya untuk apa. Apalagi kamu nggak tahu orang itu, kamu nggak kenal kan di mana rumahnya, siapa orang tuanya, Betul. tujuan dia untuk dekat sama kamu apa. Ya. Artinya memang ini ya apa namanya benar-benar ya kita kadang apa ya, marah kan boleh sebenarnya kan, Boleh. marah boleh, tapi tidak menumpahkan amarah. Nah Iya kadang betul. itu sehingga kita dengan tidak menumpahkan amarah kita cari akar persoalannya. Betul. Justru dengan tahu akar persoalannya tadi ya kita bisa masuk di situ. Betul, kita bisa masuk Heeh. dan Di ruang yang dia alihkan ke orang lain kita bisa masuk di situ menggantikan ruang itu gitu. iya, betul. Seperti itulah Pak Sudi. Kita harus tahu akar permasalahannya dan saya berusaha untuk tidak menghakimi tapi mencari solusi. Betul. Oke, baik. Kemudian nah ini lebih penting mengutamakan kualitas daripada kuantitas kan kalau dengan kebersamaan anak-anak, karena kalau kuantitas apalagi seorang pengusaha kemudian kuliah di 2 universitas dan lain sebagainya yang kesibukannya Bunda kan rasanya justru quality time yang memang benar-benar sangat dibutuhkan ya dengan anak-anak. Nah, ketika misalnya
kan tadi ada biasa ya tiap akhir pekan gitu, quality time dan lain sebagainya. Ketika di jadwal yang sudah terbiasa, anak-anak sudah ya pasti punya harapan tiap minggunya begitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika dibenturkan dengan eh, agenda perusahaan yang memungkinkan mengcancel agenda quality time mingguan itu. Ya. Dari sisi profit ini mungkin akan cukup besar. Oke. Itu bagaimana menyikapinya? Seperti yang Pak sudah bilang, mungkin bisa dikatakan kaderisasi, benar ya. Saya berusaha untuk ini membangun karakter anak ya. Jadi untuk bisa sama seperti ibunya nih, atau minimal ambil positifnya dari ibunya ya. Jadi ketika saya lebih mengutarakan kualitas, benar ya, karena kan seorang ibu itu seorang orang tua ya, orang tua nggak selalu ada waktu buat anak ya, nggak selalu 24 jam bersama anak ya Mbak ya. Dia anak juga kan pasti butuh ruang waktu sendiri ya, entah buat mid time atau buat bersama teman-temannya gitu kan. Nah, jadi ketika ternyata ada agenda yang lebih urgensi, saya selalu dari awal kuncinya dari komunikasi. Saya selalu komunikasikan ke anak tentang agenda-agenda saya. Mereka tahu jadwal kerja saya, jadwal meeting saya, dan jadwal kuliah saya, mereka tahu. Mereka saya selalu share anything gitu kan. Dan ketika ternyata ada urgensi yang satu hal yang ternyata saya harus memilih itu, mereka selalu tahu, paham bahwa bahwa yang kenapa saya lebih memilih sana. Saya selalu mindset ke mereka bahwa kak, kak, mbak, atau siapapun yang saya panggil dari anak-anak itu kan, itu saya selalu bilang bahwa bunda itu kalau ketemu sama orang harus ada tujuannya, harus ada value-nya. Iya, nggak cuma kayak kamu ketemu sama temen cuma main-main, cuma makan-makan, enggak kak, gitu kan. Bunda itu harus ada tujuannya, harus ada closing kah, gitu kan, harus ada value-nya. Jadi bunda pun harus ketemu sama orang-orang yang punya value juga, ya kan. Jadi ketika dia tahu bahwa oh ya udah gitu kan, nggak apa-apa bunda, nanti kita besok aja gitu kan, atau sekedar saya nemenin mereka tidur di kamar sendiri-sendiri ya, mereka sekedar saya sekedar nemenin mereka tidur juga sambil cerita bisa, itu jadi quality time juga buat mereka. Bagi mereka kan yang penting menginterpretasikan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka sembunyikan gitu kan, biar mereka bisa feel free, bisa nyaman, bisa bahwa ini adalah home, rumah mereka, pulang mereka tempat berkeluh kesah, rumah yang selalu menerima apapun kekurangan mereka gitu. Artinya rumah tempat berpulang dengan segala ceritanya gitu. Oke, nah ini di sini pilihan, ada pilihan-pilihan selain yang 3 tadi. Jadi ini pilihan-pilihan singkat saja Bang. Jadi kadang-kadang kan memang hidup harus memilih. Gitu. Nah, saya ingin memperdalam yang tadi ya. Yang pertama, terkait dengan misalnya anak-anak kan 4. Ada yang sudah mau beranjak usia remaja, ada yang masih kecil, usia menjelang SD ya. Nah, ketika ruang bersama setiap minggunya itu sudah rutin dikasih, mereka sudah punya jadwal. Oh, minggu ini. Mereka juga punya imajinasi masing-masing. Oh, minggu nanti aku pengen begini, minggu ini nanti. Lalu kemudian dibenturkan dengan satu permintaan klien yang ya tidak terjadwal sebelumnya. Gitu. Tapi ini memotong jadwal, artinya jadwal akan meminta waktu Bunda untuk ketemu justru di jadwal Bunda bersama anak-anak. Mungkin yang remaja sudah bisa memahami jadwal Bunda seperti tadi ya. Tapi bagi yang rasanya bagi yang kecil itu whatever lah. Pokoknya aku I don't care. I don't care buat bisnis. Tapi udah punya janji kan. This is mom. This is my time. Gitu. Jadi, nah, pilihan. Nah, kalau harus memilih, anak-anak akan kecewa dengan meskipun diganti, kita bisa mengganti dengan waktu yang lain. Tapi itu kemungkinan. Bisa jadi waktu penggantinya kita janjikan
benar-benar nanti ada, atau kita nggak tahu pasti loh waktu itu benar-benar akan ada atau tidak gitu. Atau ya kita pilihannya dengan ini klien baru mungkin di perusahaan yang akan ya punya benefit yang cukup tinggi, ketika harus memilih mana yang Mendahulukan tetap yang sudah terjadwal yang dengan sudah sesuai dengan anak-anak anak-anak, atau tidak mau mengecewakan mereka, atau memilih klien dan bagaimana penjelasan kepada masing-masingnya. Easy sih Ustadz, karena saya sering mengalami kayak gitu. Ya, sering banget saya mengalami kayak gitu. Tapi kembali lagi yang tadi saya bilang kan bahwa tetap ini sama aja konsepnya antara memilih antara jadi ibu rumah tangga atau wanita karir nih. Wah ini sama aja kan dipilih dengan konsep seperti itu ya. Ya, saya dipilihkan dengan itu. Tapi kembali lagi bahwa kenapa harus memilih kalau bisa jalani dua-duanya, ya kan? Oh, saya jadi tetap jadi ibu kalian, saya tetap punya waktu untuk kalian, dan saya juga tetap menjalankan usaha itu pun demi kalian juga. Apa yang orang tua bangun usahakan ini dan upayakan hari ini bukan untuk bunda sendiri, tapi untuk kalian nikmati nanti, gitu kan? Jadi izinnya adalah ketika saya harus memutuskan banyak hal ya, ini di konsep manajemen juga tahu ya, bahwa decision maker itu kan memang pada saat kita membuat decision atau keputusan pasti ada hal, ada yang merasa dikecewakan atau ada yang merasa dibahagiakan. Ya, betul kan. Jadi begitupun dengan saat yang ini yang Ustadz tanyakan kepada saya. Kalau saya bilang saya jawab easy itu gampang karena gini, saya tidak akan mengambil waktu untuk anak-anak dan juga saya tetap akan ketemu sama klien saya dengan cara bawa semua. Jadi Misalnya gini, yang beda gitu ya, Bu. dengan meja beda atau gini. Saya waktu itu pernah artinya sorry, di waktu yang bersamaan, artinya waktu yang bersama anak-anak itu menerima klien gitu. Iya, misalnya saya gini, saya pernah ada ketemu klien, nanti kita di Ancol, ketemu di Ancol di Bandar Jakarta, jam segini. Sedangkan itu mereka klien itu dari luar kota, dia nggak bisa cancel gitu kan, dia emang udah urgensinya tinggi gitu kan, dia besok harus fly lagi ke luar kota gitu kan. Nah jadi saya selalu bilang sama mereka, kenapa nggak kita nginep bareng aja, iya kan? Bunda cuma ngambil waktu mungkin sekitar 1 jam aja kok, tapi kita habis itu menikmati bareng-bareng di tempat yang sama gitu kan. Misalnya kalau di situ kan banyak hotel kan, saya selalu ajak mereka untuk kamu main dulu di sini di playground, nikmati suasana hotel sama kakak-kakak atau sama ayah gitu kan, Bunda ke depan sebentar. Atau kalau misalnya mau ikut sambil itu ya kamu pesan makan di sebelah sana, Bunda di sini gitu kan, jadi bareng. Jadi win-win ya. Iya, win-win. Iya. Dua pulau terlampaui. Nah, dua-duanya dapet kan. Mau ditinggal nih gede nih benefitnya. Iya, makanya kan. Ini enggak, jangan kecewa juga Karena dong pasti anak-anak gitu. anak-anak yang di bawah usia sekolah ya, buat si Nashwa itu kan kayak kan Bunda udah janji. Emang sering banget. Iya. Kalau yang remaja bisa kita rasionalisasikan. Tapi kalau yang kecil ini makanya kan. Dia kritis banget. whatever lah gitu. Betul. Iya gede Bang dia. Ini waktuku. Betul. Dia kritis banget tuh yang bungsu, Masya Allah. Iya. Yang nggak bisa yang dijanjiin sedikit. Iya benar, karena kan pastinya pasti nanti. Kok Bunda ingkar kan Bunda udah Anak-anak janji nggak sama bisa aku kita gitu janjikan. ya, betul. Nggak ya, nah sekarang ini kan saya harusnya jemput mereka, tapi saya tidak kan, jemput dia kan tadi. Tapi saya tidak bisa, saya udah minta tolong orang kantor yang jemput, nanti drop ke sini. Saya sekalian jemput Wildan, nunggu lah nggak apa-apa gitu kan, Wildan sama Sanung gitu. Baik. Jadi semua bisa dijalani bareng-bareng kok, jadi nggak harus ada pilihan gitu kan. Apalagi yang sama-sama kualitasnya tinggi ya, maksudnya yang satu keluarga, yang satu itu biar sama-sama profit lah buat kita. Pengusaha nggak mau kehilangan profit itu sekecil apapun tetap harus peluang ini nggak boleh lewat. Nah, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ya, emang harus ada kan sekarang tentang peluang ya. Peluang itu kan banyak maknanya ya, Ustadz ya. Peluang tentang margin ya kalau kita bicara tentang kalkulator bisnis, atau peluang waktu ketika kita bisa menikmati waktu bersama anak-anak, ada distraksi gitu kan. Oke. Wah ini menarik kalau nanti mungkin ada tema tersendiri ya. Betul. Tentang usaha ya. Boleh kita entrepreneur ya. Oke. Oke. Nah yang kedua
biasanya kan tentang ngambil rapot nih. Iya. Biasanya kan ngambil rapot banyak kan bunda-bundanya. Iya. Menurut bunda nih, Iya. seberapa penting ayahnya bisa ikutan ngambil rapot? Ayahnya penting. Sebenarnya banyak laki-laki lebih insecure ya. Betul. Sebenarnya bukan soal insecure sama dirinya, tapi lebih ke insecure sama lingkungannya. Betul. Insecure karena oh di sana perempuan semua, aku mau buat ngapain di situ gitu kan. Jadi kita sebenarnya berbagi tugas sih sama suami. Apalagi dengan kesibukan kita yang sekarang. Betul. Kita selalu share anything ke suami gitu kan bahwa anak-anak kan ini kan jeda waktunya kan anak-anak kan usianya kan nggak beda jauh ya Ustadz ya. Sanum kelas 1, nanti Sanum kelas 2, adiknya kelas 1, Betul. Wildan kelas 1 SMP, kakaknya kelas 2. Ya, Nah, betul. itu kan kesibukannya luar biasa Masya Allah ya. Jadi ini aja tuh jadwal Berdekatan. buka puasa bersama mereka nyamberan semua nih. Iya. Jadi di sini hari Jumat, di sekolahnya kakak hari Kamis, di sekolahnya adik yang bungsu hari Rabu. Masya Allah, kan itu semua. Rabu, Kamis, Jumat terus. Ya, kadarnya Rabu, Kamis, Jumat. Jadi bagi saya sih nggak ada sebenarnya bukan soal pilihannya, tapi bagaimana kita memutuskan tidak ada yang dirugikan. Jadi saya suami itu selalu berbagi tugas, ketika saya nggak bisa, suami yang berganti peran. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa available semuanya, suami pasti nggak oke. Enggak. Beliau lebih memilih aku di rumah Udah aja. Sama yang kecil, ngasuh aja. Iya. Betul. Iya. Betul Bapak ya. Iya, para betul. pemirsa. Iya. Bukan soalnya kan itu, bukan soal insecure pada takut ngobrolnya ya, takut nggak nyambung ya, tapi insecure pada lingkungan, ibu-ibu semua loh. Iya, ngapain sih gitu kan. Dan bagi Bapak yang banyak ambil kan ibu-ibu. Iya. Nah, itu pasti terdiam dengan sendirinya tuh kalau ngambil sendiri. Iya. Tapi kadang ada Pak yang misalnya diambil sama ayahnya nih, tapi beliau malah lebih milih, misalnya ambil rapot hari Jumat Pak, beliau tuh milih, boleh nggak Bu saya ambil hari Jumatnya, karena ambil rapot yang umumnya itu hari Sabtu misalnya, jadi mereka lebih milih mundur atau maju, jadi nggak bareng. Sehingga tidak bareng dengan ibu-ibu tadi. Iya betul Pak, karena ya beberapa teman saya gitu, diambil sama siapa, sama abinya, udah diambil kok kemarin, oh nyolong star berarti gitu kan, karena biar nggak. Oke. Laki-laki nggak perform ya di situ. Baik, nah ini yang berikutnya Bun. Ini kan bulan Ramadan ya. Kalau ada doa yang paling sering Bunda panjatkan untuk anak-anak, doa apa itu? Apa yang sering Bunda minta nih? Saya bukan cuma bulan Ramadan aja. Iya, bukan hanya bulan Ramadan. Yang sering banget untuk anak-anak. Jadi anak soleh aja Ustaz. Saya nggak pernah minta anak untuk jadi pintar. Saya nggak pernah menuntut mereka untuk bisa pintar secara akademis, tapi pintar secara emosional aja. Ya, karena saya selalu mendidik mereka untuk bukan menjadi orang yang kaya, tapi orang yang bahagia. Karena ketika kita jadi orang yang bahagia, kita akan mampu menghargai apapun yang diberikan oleh orang lain tanpa melihat dari harganya. Ya, jadi saya selalu berdoa sama anak saya, kamu fokus aja, just do it. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan pernah kamu pusingkan yang akan datang. Ya kan? Karena kalau kamu masih ragu sama Allah ketika kamu sudah berusaha dan berdoa, ketika kamu itu sama aja kamu nggak percaya sama ketetapan Allah gitu kan. Allah pasti akan penuhi janji kamu, Allah pasti akan penuhi doa kamu, akan balas semua doa-doa kamu, tapi hanya butuh proses dan waktu, dan lihat kesungguhan kamu. Jadi jangan kamu pusingkan masa depan kamu gitu kan. Kamu tetap jadi anak yang soleh dan baik aja Kak, karena Bunda nggak pernah menuntut kamu untuk jadi anak yang pintar ya kan. Bunda cuma ingin kamu jadi anak yang soleh dan soleha, karena ketika Bunda nggak ada mereka akan jadi ladang investasi saya di akhirat, bukan investasi secara materi ya, tapi lebih kepada doa ya buat saya, karena kan anak soleh ya Ustadz ya. Terus kedua adalah nanti ketika saya tua, mereka mampu memperlakukan saya dengan baik tanpa menjadi beban buat mereka. Gitu kan. Artinya menjadi anak-anak yang seperti itu terus selalu ingat dalam doa-doanya ya. Iya, nggak pernah terselip doa apapun kecuali itu, karena saya merasa
ketika anak menjadi anak yang soleh dan soleha, semua udah jadi satu di Selesai. situ, Betul. ya kan? Udah all in semua kan di All situ. in. Iya, Singkat, padat. iya, Baik, yang terakhir nih, iya. kita itu tidak akan selamanya bersama anak-anak. Nah, Mungkin sampai batas tertentu ya. Iya. Anak-anak nanti mungkin akan dewasa, berkeluarga, makan jauh dari kita, atau bahkan ya kita orang dewasa di sekitarnya sudah tidak ada betul. sama mereka. Hmm. Nah, pada saat itu, Bunda ingin dikenang sebagai bunda yang seperti apa oleh anak-anak? Ini agak mengena ya ke hati, ya Mbak, jujur karena Makanya ditaruh di akhir, Bun. iya. Jadi gini, saya hidup ini memang sudah jujur kalau saya sekarang jadi entrepreneur ya, jadi wanita karir juga, juga kebetulan saya aktif di berbagai UMKM, jadi saya pernah diundang sebagai narasumbernya juga. Jadi satu hal yang saya sayangi adalah orang tua. Orang tua saya tidak bisa hadir atau tidak ada di sisi saya ketika saya melalui proses atau mencapai hasilnya. Padahal itu adalah orang tua yang inginkan ketika beliau almarhum atau almarhumah masih hidup. Kebetulan saya nggak semerta-merta langsung jadi seorang pengusaha sekarang, Pak Ustadz. Saya juga berasal dari orang kecil dulu, Ustadz. Itu yang saya sangat hargai pencapaian saya saat ini. Tapi pencapaian saya saat ini bukan, saya merasa ini semua adalah doa-doa orang tua saya zaman dulu gitu, waktu mereka masih hidup. Nah, kalau ketika sekarang membahas tentang orang tua ingin dikenang sebagai apa, ini saya jujur sedih. Anak-anak saya tidak mengenal kakek dan nenek karena mereka nggak punya. Sejak mereka bayi itu mereka nggak punya. Ya. Bahkan mereka suka nanya, kakek itu siapa sih? Nenek itu siapa? Mereka nggak punya. Saya hanya tinggal satu orang tua mertua laki-laki, tapi kan jauh di Jawa ya, di Jogja. Jadi yang ingin dikenang, saya selalu minta sama Allah bahwa ya Allah, saya ingin sehat aja. Ketika saya berbagi dengan siapapun, doain saya sehat aja, gitu. Karena saya merasa gini, anak saya masih kecil-kecil, mereka masih butuh sosok saya banget. Betul. Soal harta saya nggak pernah, pencapaian dan hasil saya nggak pernah risau. Yang saya takut kalau misalnya ketika saya nggak ada, mereka masih kecil-kecil, mereka belum paham nih harus bagaimana kalau suami bisa nikah lagi, Ustaz. Tapi kalau anak, siapa yang ngurusinnya? Siapa yang menjamin kebahagiaannya? Siapa yang menjamin hidup dan pendidikannya? Walaupun saya, maaf, kalau misalnya walaupun saya berkecukupan dalam hal sampai mereka nanti mencapai pucuk tertinggi di pendidikannya, itu sudah saya siapkan. Tapi kan nggak menjamin kalau saya nggak ada, mereka bisa dapatkan privilege itu. Karena ketika saya nggak ada, pasti ada yang direbutkan nih dari keluarga, ya kan? Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta sehat panjang umur sampai anak-anak saya memang sudah mandiri, ya sudah bisa. Saya sudah bisa untuk tidak lagi bersama mereka, tidak lagi membimbing. Karena jujur yang sangat berpotensial untuk membimbing adalah saya dibanding dengan suami. Karena dan kalau saat itu tiba, saya ingin dikenang apa, sebagai anak-anak ingin mengenang ibunya sebagai sosok yang seperti apa? Seorang sosok ibu yang memotivasi mereka tentang perjalanan hidup itu harus seperti apa. Yang berkesan bahwa, yang memberi pelajaran tentang hidup, bahwa hidup itu nggak cuma soal dunia. Bahkan saya selalu mengajarkan mereka, sampai sekarang pun saya selalu mengajarkan mereka bahwa, Kak, kamu kalau mau beli jajan jangan ke penjualan yang rame, ke yang sepi. Kenapa? Saat itu kita berbisnisnya sama Allah, ya kan? Dari situ kita hitung-hitungannya sama Allah. Karena ketika kamu di situ, kamu bayangin ketika ada di situ mereka penjual itu ada doa ada terselip banyak harapan. Ketika kita mampu memenuhi harapan mereka kan pasti doain kita kan. Misalkan. Jadi saya ingin dikenal sebagai ibu yang bukan yang ibu yang cerdas, tapi bukan ibu yang berpendidikan tinggi, bukan seorang wanita karir, tapi ibu yang mampu membentuk mereka menjadi karakter yang lebih berkarakter dalam hidup, gitu kan. Bahwa hidup itu bukan soal dunia, berbisnislah dengan Allah, perlakukan orang dengan baik, ya kan, perlakukan orang dengan baik, apapun perlakuan orang kepada kamu, gitu Sosok kan. ibu yang selalu hadir menanamkan nilai-nilai. Dan tadi juga Bunda bilang pengen jadi best friend buat anak-anak. Iya, itu saya selalu usahakan, karena kan mereka
yang Harapannya punya saya. dengan anak-anak mengenang itu mereka bisa berbuat sesuatu yang Iya, sesuai dengan nilai-nilai yang iya, ditanamkan sejak betul. Dan nanti akan diterapkan lagi di kehidupan mereka selanjutnya. bersama keluarga Betul. masing-masing. Karena pelajaran hidup dari sosok orang tuanya sudah sangat berharga. Jadi ke mereka pun, oh iya, dulu bundaku ngajarinnya seperti ini Iya. loh. Iya, Artinya nilai-nilai yang ditanamkan bundanya itu ingin ya bunda tadi menginginkan ya mereka mengenang itu gitu, Ya, proses-proses nilai-nilai yang iya, ditanamkan betul. dalam kehidupan, sehingga baik mereka sendiri bersama keluarganya, bersama lingkungan juga mereka melakukan hal-hal yang sama. Iya, betul. Luar biasa, inspirasi. Terima kasih ini Makasih bunda. banyak Iya, sudah mau berbagi. Iya, berbagi ya, dengan enggak sama-sama. I think today is this is a great opportunity for me ya. Soalnya for the first time I present here gitu kan. Jadi Oke. bagi saya ini kesempatan yang langka buat saya untuk membahas ini karena biasanya saya setiap di pertemuan membahasnya soal bisnis, Ustaz. Nah, mungkin ini pertama kalinya ya Iya. Bun, untuk membahas Iya. masalah keluarga, Makanya ketika anak-anak ya. Baik. iya betul, makanya ketika saya disuruh datang sini, I will nervous atau enggak sih? Gitu kan? Sudah biasa, Sudah Bu. biasa. Cuman temanya aja yang Betul, agak betul. bergeser sedikit gitu ya, Pak. Itu mudah-mudahan dari obrolan-obrolan kita tadi banyak yang terinspirasi ya, banyak hal-hal baik, sama-sama. positif yang bisa diambil oleh siapa saja ya. Iya, Karena tamu-tamu kita itu ya itulah yang nantinya memberi inspirasi bagi semuanya, Betul, termasuk iya. bagi kita ya. Betul. Sebagainya. Terima kasih juga, Gitu. Terima Ustaz. kasih untuk Wah, waktunya. sama-sama. Terima kasih untuk pemirsa yang di rumah yang sudah menyimak. Silahkan ambil apapun tadi sepenuhnya Betul. yang sudah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di ruang tamu karena semuanya bisa menjadi tamu Dan dan semuanya layak untuk dihormati. oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.